Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hukum 2 Newton yang minggu lalu sudah dijelaskan sedikit perbedaannya dengan hukum 1 Newton. Nah, adapun untuk rumusnya, hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana total gaya adalah hasil dari perkalian antara massa dan percepatan. Kita langsung aja ke contoh kasus. Di sini ada beberapa kasus ya. Yang pertama, benda terletak di bidang datar terlebih dahulu. Yang A, lantai licin. Nah, lantai licin berarti nggak digesekkan ya. Nah, seperti ini kondisinya. Ada benda tergeletak di atas sebuah papan, gitu, anggap seperti itu ya. Nah, maka kita beri gambar gayanya dulu. Gaya apa yang bekerja pada benda ini? Nah, yang pertama tentu ada gaya normal, bikinnya dari dasar atau dari alas. Kemudian ada gaya gravitasi atau gaya berat. Ada gaya berat ya, lambangnya W, dan ada gaya dorong, lambangnya di sini F. Jadi kita urai berdasarkan gaya total di sumbu Y dan di sumbu X. Makanya ini ibu urai menjadi F sama dengan Fy dan Fx. Untuk Fy-nya kita tinjau dulu, apakah benda ini bergerak loncat? Enggak kan ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0 karena dia nggak bergerak secara vertikal. Jadi 0. Kemudian apa saja yang gaya yang ada di Y? Ada N dan W. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, kalau F itu ada besaran vektor, maka kalau dia ke atas tandanya plus, kalau dia ke bawah tandanya negatif, kalau dia arahnya ke kanan positif, ke kiri negatif. N arahnya ke atas, makanya plus N. Kemudian W itu arahnya ke bawah, makanya negatif, jadi N min W. Dimana total seluruh gaya pada sumbu Y adalah 0, maka 0 sama dengan N min W. Kemudian kita pindah luas yang lainnya menjadi seperti ini. N sama dengan W. Gaya normal sama dengan gaya berat untuk kasus seperti ini. Lalu kita tinjau pada sumbu X. Di sumbu X ada gaya apa saja? Gaya yang mendatar-datar. Ya betul, hanya ada satu gaya ya, F, gaya dorong aja. Jadi sigma F sama dengan M dikali A, karena cuma satu gaya yang ada, jadi F sama dengan M dikali A. Kemudian kita lanjut ke lantai yang kasar. Dalam hal ini kasar berarti ada gaya gesek di sini ya. Nah, kita bikin dulu diagram gayanya, gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. Ini sebenarnya gaya dorong. Oh ya, anggap aja gaya tarik ya, gaya tarik seperti itu. Kemudian ada gaya gesek, gaya yang menghalangi atau yang berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan ke benda. Kita berikan gaya di benda itu kan kita tarik ya, berarti ke sana arah gaya geseknya. Ingat, bikin gaya itu harus dari tengah benda. Ini dari tengah, ini pun dari tengah. Walaupun di bawah ya, karena dia gesek. Artinya bersentuhan antara dua permukaan benda. Makanya bawah gambar. Kita tinjau total gaya di sumbu Y, di mana kembali benda itu kada bergerak loncat atau secara vertikal, maka 0 sama yang tadi ya. Lalu untuk di sumbu Y, di sumbu X-nya, sigma Fx sama dengan M dikali A. Ada gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X? Ada F dan gaya gesek, F kecil. Nah, gaya F arahnya ke kanan dan gaya gesek sifatnya itu melawan, makanya nilainya negatif. Jadi F min F sama dengan M dikali A, di mana gaya gesek rumusnya adalah mu K dikali N. Jadi F sama dengan ubah mu K kali N sama dengan M kali A. Kemudian bisa kita pindah ruas. Yang mu K dikali N ini pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi positif. Jadi F sama dengan M kali A plus mu K dikali N. Kita ke bagian 2, benda terletak di bidang datar dengan gaya yang membentuk sudut. Jadi ini istilahnya apa? Kayak benda itu kita tarik seperti ini, atau main motor-motoran kita kasih tali, kita jerinting, nah kayak itu bahasa lah. Nah, jadi seperti ini kondisi atau diagram gayanya. Bikin dulu gaya normal ke atas, kemudian gaya berat ke bawah. Ini gayanya, gaya miring lo, membentuk sudut dia terhadap bidang datar, terhadap bidang X atau bidang horizontal. Horizontal ya. Nah, jadi karena F-nya ini nggak terletak di sumbu X atau di sumbu Y, kan dia miring loh, maka perlu kita urai dulu. Kita urai menjadi Fx
dan Fy. Makanya burai di sini ya. Kalau dia mendatar jadi Fx, kalau dia lurus ke atas vertikal Fy. Nah, kemudian nilai di sini kalau Fx nilainya adalah F dikali cos sudut. Ini sudutnya. Lalu kalau Y berarti Fy sama dengan F sin dari sudut. Sin theta ya. Nah, kita tentukan berapa total gaya di F sama di total gaya di Y dan di X ya. Untuk di Y total gayanya ada berapa? Ada 3. Ada W, ada N dan si Fy tadi. Tulis semua dulu. N tambah Fy tambah W sama dengan 0. Oh, salah ya. W-nya min. Nah. Gitu. Jadi N, Fy-nya ubah menjadi yang ada sin cosnya, jadi F sin theta seperti ini, min W sama dengan 0. Nah, itu total gaya di sumbu Y. Sekarang di sumbu X, sigma Fx sama dengan MA. Gaya apa aja yang ada di sumbu X, cuma ada Fx, berarti Fx sama dengan M dikali A, di mana Fx ada nilainya F cos theta, jadi F cos theta sama dengan M dikali A. Kemudian kita ke alasnya miring, jadi benda terletak di bidang miring dan permukaan bendanya licin, permukaan alasnya licin. Jadi seperti itu. Kita bikin dulu diagram gayanya ke sana M nya kan. M itu kalau tegak lurus sama bidang atau sama alas. Dan W-nya ke sini loh, dia selalu berarah ke bumi, ke bawah bumi lah, ke dasar bumi. Nah, jadi kemudian W-nya ini karena dia bidang miring, maka kita untuk koordinatnya pun mengikuti yang miring. Jadi di sini X-nya, lalu ke situ Y-nya. Nah, di situ total gaya di sumbu X, di situ total gaya di sumbu Y. Nah, jadi sekarang untuk W seperti ini dia berada di miring, dia nggak berada di sumbu X atau di sumbu Y. Kita urai menjadi WY dan WX. Dimana nilai W, Y dan Wx adalah Wy sama dengan W cos theta, Wx sama dengan W sin theta. Kita analisa gaya yang ada di Y dan X ya. Jadi sigma Fy, apa aja gaya yang ada di Y? Ada N sama Y, sama Wy. Jadi N negatif Wy karena dia ke bawah jadi negatif loh. Sama dengan 0, pindah ruas jadi N sama dengan Wy, di mana Wy adalah W cos theta. Jadi N sama dengan W cos theta. Kemudian Px, sigma Fx sama dengan M dikali A. Gaya apa aja yang ada di X? Ada Wx. Nah, jadi ubah Wx sama dengan M dikali A, di mana Wx itu sendiri adalah W sin theta sama dengan M dikali A, dan W didapain rumusnya M dikali G, massa dikalikan kecepatan gravitasi, kali sin theta sama dengan M dikali A.